Bongkar saham Rafiq. Salam tumbuh bersama. Bersama saya Zainuddin akan membahas masalah saham Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq yang dicalonkan oleh PDIP sebagai calon Bupati Sumbawa periode 2024 hingga 2029. Ketua DPRD Sumbawa periode 2019 hingga 2024, Abdul Rafiq lahir sebagai putra pertama dari pasangan suami istri, Ahmad Bahanan atau disapa Ami Amak dan ibunya biasa disapa Cambok. Kelahiran Abdul Rafiq langsung disematkan nama panggilan akrabnya dengan sebutan Rafiq. Saat itu kelahirannya disambut gembira oleh kedua orang tua dan keluarganya. Apalagi Rafiq merupakan anak pertama laki-laki yang akan mewarisi dan menggantikan peran kedua orang tuanya. Rafiq lahir di Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Kediamannya saat dia lahir masih berbatasan langsung dengan kebun bambu lebat milik warga. Banyak keluarga dari kedua orang tuanya datang ingin menggendongnya. Bahkan Rafiq yang masih bayi hampir tidak pernah lepas dari pangkuan keluarga dan tetangganya. Rafiq tumbuh sehat, dia pun memulai sekolahnya di SDN 3 Alas, sekitar 500 meter dari kediamannya. Kemudian setelah tamat di SDN 3 Alas, ia melanjutkan ke SMP Negeri 1 Alas yang berjarak sekitar 1 km dari kediamannya. Selepas SMP kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Alas. Selama pendidikan sejak SD hingga SMA dia memiliki jiwa sosial terhadap teman-temannya. Setelah lulus SMA Rafiq kemudian dipercayakan oleh orang tuanya untuk hijrah ke ibu kota, Jakarta. Di sana dia tinggal bersama pamannya yang saat itu menjadi anggota DPR RI dari salah satu partai politik. Saat itu pemerintahan Presiden Soeharto masih mengizinkan 3 partai yaitu Golkar, PDI dan PPP. Di Jakarta, Rafiq sempat kuliah di salah satu perguruan tinggi ternama. Sekitar 2 tahun kemudian Rafiq kembali ke tengah orang tuanya di Alas. Dia memulai usaha bersama orang tuanya yang memiliki satu toko mebel di jantung kota Alas. Di Alas, Rafiq membuka usaha penjualan alat olahraga. Melalui usaha ini dia membangun jaringan usaha dan relasi sosial. Dia cukup hebat di bidang olahraga bulu tangkis. Tak jarang dia mengajak teman-temannya membuat turnamen antar kecamatan bahkan hingga dia ikut turnamen bulu tangkis tingkat provinsi. Di bidang sepak bola, volleyball Rafiq juga sering mengadakan kegiatan skala kecil tingkat desa. Untuk pertandingan sepak bola dia menggunakan bola plastik tingkat desa luar. Dia tak pernah lelah bersosialisasi. Rafiq pun kemudian melebarkan sayap usahanya di bidang usaha TV kabel, menjangkau wilayah pesisir Kecamatan Alas. Usaha TV kabelnya mengcover satu desa. Di sini dia terus memantapkan ruang sosialnya sampai dia memiliki bapak angkat di Desa Pulau Kaum. Pada tahun 2009 Rafiq kemudian mencalonkan diri untuk pertama kalinya menjadi anggota DPRD dari daerah pemilihan 4, Kabupaten Sumbawa melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Saat itu pertama kalinya diberlakukan sistem pemilihan suara terbanyak bukan sistem ranking. Rafiq menduduki nomor urut 12, nomor buncit. Rafiq kemudian menghimpun teman-teman sosialnya yang telah terjalin bertahun-tahun. Kesepakatan bersama mendorong Rafiq maju menjadi calon anggota DPRD Sumbawa dari Desa Luar. Pada saat bersamaan di Desa Luar muncul calon lain yang tak lain saudara sepupu dari abahnya bernama Akim. Akim diusung oleh Partai Golkar. Selama proses pemilihan anggota DPRD Sumbawa, Rafiq memang peduli dengan masyarakat. Orang sakit difasilitasi berobat. Sikap sosialnya ini yang mengantarkannya mendapat dukungan mayoritas. Maka hampir seluruh masyarakat dari dusun luar mendukungnya. Rafiq kemudian terpilih menjadi wakil rakyat di DPRD Sumbawa. Namun selama masa jabatan 5 tahun dia tidak terlena, ia terus memelihara konstituennya agar tetap solid. Pada tahun 2014, Rafiq kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Sumbawa. Ia kembali terpilih untuk kedua kalinya untuk masa jabatan 2014 hingga 2019. Jabatan baginya adalah sebuah pengabdian untuk melayani rakyat. Ia pun kembali memelihara konstituennya agar tetap solid. Pada tahun 2019, Rafiq kembali mencalonkan diri dari partai dan dapil yang sama. Kali ini dia terpilih lagi untuk periode 2019 hingga 2024.
Namun keterpilihan saat ini atau yang ketiga kalinya merupakan keterpilihan yang spesial karena Rafiq resmi memegang kendali sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Sumbawa sekaligus sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa. Sebagai Ketua DPRD dan Ketua Partai, dia kemudian menambah sahamnya. Dari awal Rafiq hanya memiliki saham suara di Dapil 4 sekarang menjadi Dapil 5 daerah keterwakilannya, kini dia melebarkan investasi sahamnya untuk seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Selain masyarakat di dapilnya, dia merangkul ormas dan berbagai kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Sumbawa. Maka tak heran dia pun memiliki saham di seluruh wilayah desa Kabupaten Sumbawa. Capaian ini diraih karena kepeduliannya sebagai pelayan masyarakat, sebagai Ketua DPRD Sumbawa dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Sumbawa. Pepatah mengatakan, Belanda masih jauh. Walaupun masih jauh namun pendukung Rafiq menganggap Belanda sudah dekat. Dan pada awal tahun 2023, pendukungnya mendesak untuk menyatakan kesiapannya menjadi calon Bupati Sumbawa. Akan tetapi Rafiq tidak mau karena PDIP telah menetapkan Lalu Budi Suryata yang juga Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2014 hingga 2019, sebagai calon Bupati Sumbawa periode 2024 hingga 2029. Rafiq yang telah mengantongi saham terbanyak membuat bursa calon Bupati Sumbawa dari PDIP bergejolak. Ibarat pasar saham, nilai jual saham Rafiq terus meningkat, sementara nilai jual saham Lalu Budi berfluktuatif atau bergejolak. Bursa saham pun terbakar, namun saham Rafiq masih berwarna hijau. Tak mau diseret pelaku pasar, saham Rafiq tetap menguat namun keputusan pemegang saham tidak memberi kepastian antara mengambil untung dengan menerima tawaran pelaku saham atau melepas sahamnya ke Lalu Budi. Ibarat pepatah, buah si malakama. Rafiq tetap tunduk pada aturan partai, mendukung Lalu Budi sebagai calon Bupati Sumbawa dari PDIP. Di tingkat akar rumput pemilih PDIP tetap solid namun terbelah dukungan antara Lalu Budi dan Rafiq. Reaksi ini kemudian terbaca oleh PDIP. Sebagai partai besar PDIP tidak mau mengabaikan kondisi lapangan. Terpantau secara senyap, PDIP tetap melakukan monitor di tingkat akar rumput. Dan berakhir dengan keluarnya surat keputusan. Melalui Rapat Koordinasi Daerah, Rakorda, DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB pada Kamis 30 Juni 2023 menetapkan Abdul Rafiq sebagai bakal calon Bupati Sumbawa di Pilkada 2024 mendatang. Keputusan ini membuat saham Lalu Budi dan Rafiq kembali ke arah normal secara perlahan setelah sebelumnya selalu bergejolak atau fluktuatif. Walau demikian, keputusan DPD PDIP Provinsi NTB ini tidak membuat Rafiq terlena. Dia terus menambah saham sebanyak-banyaknya dengan cara melayani masyarakat, mendengar apa keluhan dan kebutuhan masyarakat Sumbawa dari seluruh lapisan masyarakat. Gerakan Rafiq tak terhenti, dia terus menyerok saham lewat pendekatan kebijakan. Baginya, dia tetap bersama rakyat dengan istilah, menangis dan tertawa bersama rakyat. Rafiq tetap konsisten mendulang saham dengan cara merebut hati rakyat. Saham ini yang nanti akan menjadi landasannya untuk dapat mengantarkannya sukses menjadi Bupati Sumbawa melalui Pilkada 2024. Bagi Rafiq, jabatan adalah sebuah pengabdian untuk melayani masyarakat. Demikian laporan dari saya Zainuddin. Salam tumbuh bersama.